Sejarah singkat Serikat Islam. Awalnya, Serikat Dagang Islam adalah organisasi yang didirikan di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan beranggotakan para saudagar Islam. Pendiri organisasi dagang ini adalah Haji Saman Hudi. Tujuan awal Serikat Dagang Islam adalah untuk menyatukan para saudagar muslim pribumi, terutama pengusaha batik, agar dapat bersaing dengan para saudagar keturunan Tionghoa. Serikat Dagang Islam adalah perkumpulan di bidang ekonomi yang berlandaskan Islam dengan dasar pergerakannya ialah perekonomian rakyat. Pada tahun 1912, Tejo Kroaminoto yang terpilih sebagai petingginya dan mengubah nama Serikat Dagang Islam sebagai Serikat Islam. Tujuan perubahan nama tersebut adalah agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Apabila dilihat dari anggaran dasarnya, tujuan Serikat Islam diantaranya yaitu mengembangkan jiwa dagang, membantu para anggota yang mengalami kesulitan dalam usahanya, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat kenaikan derajat rakyat, memperbaiki berbagai pendapat yang keliru tentang Islam, hidup berdasarkan perintah agama. Pada Januari 1913, Serikat Islam mengadakan kongres pertamanya di Surabaya. Pada tahun 1917, SI mengadakan kongres di Jakarta. Dalam kongres ini, SI menegaskan ingin memperoleh pemerintah sendiri dalam arti kemerdekaan dan mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Serikat Islam mencalonkan HOS Tejo Kroaminoto dan Abdul Muti sebagai wakilnya di Polskraj. 2. Latar belakang Serikat Islam. Setelah mendengar kebijakan ekonomi yang dibuat kolonial, pada 16 Oktober 1905, Haji Saman Hudi langsung membangun organisasi Serikat Dagang Islam di Surakarta. Berita Serikat Dagang Islam disiarkan melalui buletin Taman Pewarta. Berdirinya Serikat Dagang Islam ini menjadi simbol awal kesuksesan gerakan pembaharuan sistem organisasi Islam. Pada kongres pertama, Serikat Dagang Islam diadakan di Solo pada tahun 1906. Serikat Dagang Islam berganti nama menjadi Serikat Islam. Sebagai organisasi tandingan, pada tahun 1909, pemerintah kolonial mendirikan Serikat Dagang Islamiyah di Bogor dan Adi Surjo menjadi pemimpinnya. Karena tidak dapat menandingi Serikat Dagang Islam Haji Saman Hudi, selanjutnya Adi Surjo memilih meneruskan usahanya dan memberikan kepada Haji Saman Hudi. Lalu Serikat Dagang Islamiyah dibubarkan pada tahun 1911. Pada tanggal 13 Mei 1912, Jokro Aminoto yang datang ke Surakarta diberi kehormatan untuk menjadi pemimpin Serikat Islam menggantikan Haji Saman Hudi. Pertama, ada Kiai Haji Saman Hudi yang memiliki nama kecil Sudarno Nadi, lahir pada tahun 1868 di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Adalah pendiri Serikat Dagang Islamiyah sebagai wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Pada tahun 1911, ia mendirikan Serikat Dagang Islam untuk mewujudkan cita-citanya. Kiai Haji Saman Hudi meninggal di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 28 Desember 1956 dan dimakamkan di Benaran Grogol, Sukoharjo. Yang kedua, ada H.S. Cokroaminoto. Raden Haji Umar Said Cokroaminoto adalah seorang pemimpin Serikat Islam di Indonesia. Lahir di Ponegoro, Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan meninggal pada tanggal 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Yang ketiga, ada Samaun, adalah ketua pertama Partai Komunis Indonesia (PKI). Lahir sekitar tahun 1899 di Curah Malang, Somobito, Moja Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dan meninggal diperkirakan pada tahun 1971. Dan yang keempat ada Abdul Muiz, seorang sastrawan dan wartawan Indonesia. Pendidikan terakhir di Stovia, Jakarta. Lahir di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1883 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Juni 1999 pada umur 75 tahun. SI Merah dan SI Putih pada tahun 1917 pasca revolusi Bolshevik. Pada bulan Oktober, Sanflit yang merupakan pengasuh para aktivis SI menarik ISDP menjadi sebuah organisasi yang lebih radikal. Pada 2020, secara resmi ISDP berubah menjadi PKI.
Para anggota Sarekat Islam dengan keanggotaan ganda ini berpusat di Semarang. Cita dasar pergerakan SI Semarang berpijak pada dua kaki yang masing-masing tergabung dalam lembaga yang berbeda. Ternyata menimbulkan konflik berkepanjangan dalam tubuh organisasi. Model ideologi komunis dinilai sangat bertentangan dengan ide dan gagasan Cokrowaminato dan Agus Salim. Dari konfliklah yang menyebabkan pecahnya Sarekat Islam menjadi si putih dan si merah. Agus Salim, Mois, dan Suryo Pramoto mengakhiri hubungan mereka dengan SI Semarang dengan cara mengesahkan disiplin partai yang sudah disepakati oleh para peserta kongres lainnya. Agus Salim dan Mois menerapkan disiplin partai SI untuk menghilangkan unsur ideologi komunis yang telah menyebar dalam Semarang dan beberapa SI lainnya. Dengan berlakunya disiplin partai sekaligus menyingkirkan SI dengan keanggotaan ganda. Beberapa kelompok yang keluar adalah SI Semarang, Kudus, Ambarawa, dan Sukabumi. Jatuhnya Serikat Islam. Partai Serikat Islam mulai mengalami kemunduran ketika susunan organisasi partai telah dirasa sempurna. Selanjutnya terjadi pemberhentian Dr. Sukiman sebagai salah satu petinggi partai. Setelah pemecatan Dr. Sukiman dan anak buahnya mendirikan partai bernama Partai Islam Indonesia (PEI). Namun partai ini melemah setelah terjadi konflik dalam partai. Kondisi partai terlihat dalam kongres yang diadakan pada tahun 1927 yang menyatakan bahwa tujuan perjuangan ialah menggapai kemerdekaan nasional dengan agama Islam sebagai dasarnya. Kemudian Partai Serikat Islam bergabung dalam pemufakatan Penghimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1938, Abi Kusnot terlihat mulai tidak konsisten dengan meleburkan Partai Serikat Islam Indonesia ke GAPPI. Tujuan GAPPI adalah mempersatukan partai politik yang ada di Indonesia dengan berlandaskan pada hak mengatur diri sendiri. Kebangsaan yang berdasarkan demokrasi mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pada tahun 1939, kelanjutan partai semakin tampak saat SM Kartosuwiryo yang menjabat dengan sekjen sekaligus wakil presiden partai mengundurkan diri dari kepengurusan partai secara resmi. Setelah keluar dari PSII, Kartosuwiryo membentuk lembaga Sufah, yaitu lembaga yang dijadikan sebagai pusat pendidikan kaderisasi Geraka. Prinsip dasar Sarekat Islam. SI telah menempatkan 3 prinsip sebagai dasar perjuangan, antara lain 1. Agama Islam sebagai dasar perjuangan, 2. Kerakyatan sebagai dasar himpunan, 3. Sosial ekonomi sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertama, asas agama Islam berdasarkan pernyataan langsung dari HOS Cokrowaminto. Memang Sarekat Islam menggunakan nama agama sebagai ikatan persatuan bangsa untuk mencapai cita-cita sebenarnya, dan agama tidak akan menghambat tujuan itu. Berikutnya, asas kerakyatan, di mana penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda menjadi salah satu alasan Haji Samanhudi mendirikan organisasi Sarekat Islam. SI berjuang bagi rakyat miskin dan hidup sengsara. Meski kebanyakan pemimpin SI berasal dari keturunan bangsawan, tidak menghalangi mereka menumpas kemiskinan di tanah air. Terakhir, asas sosial ekonomi. Pemerintahan kolonial memberikan fasilitas dan hak monopoli perdagangan kepada orang Cina, di mana itu tidak diterima para pengusaha pribumi yang berakibat pada ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan pengusaha Cina. Kenyataan yang terjadi membuat Haji Samanhudi dan Cokrowaminto mengerahkan potensi nasional, terutama Muslim, untuk menghadapi monopoli Cina sebagai upaya menjaga hak dan martabat bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh syarikat Islam dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1912, nama Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam oleh HOS Cokrowaminto agar organisasi tidak hanya bergerak di bidang agama dan ekonomi saja, tapi juga di bidang politik. Setelah SI bergerak di bidang politik, juga membuat gerakan organisasi menjadi lebih luas tanpa batasan anggota. Tujuan Sarekat Islam dituangkan dalam anggaran dasar yang pada tanggal 10 September 1912 meliputi
Yang pertama itu menumbuhkan perdagangan, yang kedua memberi bantuan pada anggota yang mengalami kesulitan, dan yang ketiga yaitu meningkatkan kecerdasan rakyat dan hidup berdasarkan perintah agama. Yang keempat, mengembangkan agama Islam dan menghilangkan paham yang salah mengenai Islam. Dan selanjutnya itu SI memiliki beberapa program kerja, di antaranya yang pertama dalam bidang politik, dua dalam bidang pendidikan, tiga dalam bidang agama, empat dalam bidang agraria dan peternakan, dan yang kelima yaitu dalam bidang keuangan. Dan SI pun menyelesaikan